Waalaikumsalam. Kita kembali lagi. Ya, kalau sekarang saya bersama dua cowok workshop Semarang Asik. Saya juga workshop sih, tapi cewek sendiri waktu itu loh. Oke, kita masih membahas buku yang lama, maksudnya yang kemarin. Namanya itu Atomic Habits by James Clear. Kalau kemarin kita bahas tentang bab 1 yaitu tentang kebiasaan kecil yang mengubah perubahan besar ya. Kalau yang sekarang yang kedua itu membahas tentang bagaimana kebiasaan tersebut itu akan membentuk suatu identitas sebagai diri Anda. Karena otomatis kalau kita menjalankan suatu kebiasaan itu akan mengubah identitas kita ya, bisa. Oke. Kalau yang dari sini itu ada 3 lapisan dalam perubahan perilaku. Ya. Yang pertama itu yang paling dasar itu dari identitas, yang kedua proses, dan yang ketiga hasil. Nah, kebiasaan itu ada 3 perubahan. Jadi nanti kita bahas sama-sama ya. Kalau dari Mas Jiti sendiri nih apa? Nah, ini contohnya seorang perokok ya. Sebenarnya kan perokok. Dia seorang perokok. Nah, terus kan proses dia mungkin mengurangi dia merokoknya, terus yang terakhir kan jadi apa tadi? Poin-poinnya tadi. Mengubah hasil identitas. Nah, identitas dari perokok jadi tidak perokok. Seperti itu. Itu juga bisa diaplikasikan ke mungkin kepribadian seorang, juga bisa mungkin dari yang tadinya emosional terus mencoba untuk mengurangi dan mungkin berubah yang tadinya emosional terus mungkin kurang emosionalnya. Jadi itu adalah contoh kebiasaan yang akan mengubah identitas seseorang kayak gitu, ya kan benar? Ya, betul. Itu contohnya perilakunya. Kalau dari Mas Aji sendiri? Kalau dari aku sih paling gampang identitas itu kan biasanya didapatkan dari kebiasaan yang sering orang lakukan. Seperti contohnya si Nabila itu punya kebiasaan tepat waktu dan disiplin ya kan. Nah, jadi dia akan terkenal sebagai orang yang selalu tepat waktu dan disiplin, teliti. Kenapa tidak dicontohkan pada diri sendiri aja? Contoh kebiasaanku yang akan mengubah identitasku gitu. Kenapa dicontohkan lihatnya? Karena memang kalau untuk saya sih belum ada kebiasaan mencolok ya. Ada kok kebiasaan kesiangan. Iya, itu juga jadi salah satu orang. Ya, contohnya jadi Kesiangan. kan dia dikenal sebagai Aji si karet juga sih. Ini kan mengubah identitas. Salah satu contoh paling gampang itu. Tapi itu kebiasaan buruk guys ya. Iya, itu juga. Ya, coba kalau misalnya Mas Ajik nih, mungkin dari hari ini atau hari besok dia akan menerapkan kebiasaan saya harus tepat waktu kayak gitu. Nanti pasti teman-teman kok tumben Ajik jadi tepat waktu. Nah itu mengubah identitas benar sekali. Nah, terus di sini tuh ada kebiasaan berbasis hasil dan satunya kebiasaan berbasis identitas. Kalau yang nanti kita sebutkan itu adalah kebiasaan berbasis identitas ya. Terus yang kedua ada berbasis hasil. Berbasis hasil itu contohnya kalau dari aku nih, biasanya aku suka ngemil nih kalau sambil kerja sambil ngemil, terus makannya banyak kayak gitu. Terus lama-lama nanti aku gendut dan itu akan mengubah hasilnya ya, hasil dari bodiku tuh nanti body badan kurang badan tuh nanti kelihatan gendut. Terus nanti kalau lama nggak ketemu sama orang kan tiba-tiba begini kok dia sekarang besar, nah itu akan mengubah identitas dan hasil, betul kayak gitu contohnya. Terus mungkin dari Mas Cici atau Mas Aji dan saya sendiri ya, contoh yang diterapkan dari diri sendiri kebiasaan apa, termasuknya hasil atau identitas. Coba ada nggak kebiasaan Kalau dari diri sendiri? Aku sih selama ini yang berhasil itu dari perokok menjadi non-perokok. Itu berhasil. Kamu orang gimana? Ya, terus lain tau gitu. Dan mungkin dia orang menilainya orang ini sudah mulai hidup bisa lagi kan seperti proses. Nah, kebiasaan apa itu dari perokok menjadi tidak perokok? Kira-kira kebiasaan apa mulai dari mananya sehingga bisa berhenti untuk merokok? Ya, pertama nih dari sendiri ya. Mungkin ada sebabnya, biasanya ada sebabnya. Mungkin udah sakit dulu, baru batuk, terus mengurangi. Kalau langsung ibaratnya kita berubah identitas itu udah bisa. Kita harus coba mungkin mengurangi dulu. Mungkin ya biasanya 1 hari 5
batang, mungkin kita potong jadi 2 batang ya, pagi dan sore. Kok terasa berat 2 batang mungkin bisa 5, 4 itu biasa. Ya bisa. Iya bisa. prosesnya. Nah Dan itu kedua juga mungkin lingkungan juga berpengaruh. Kalau kita sering lingkungannya merokok semua ya, kita mau Ikut ya? tetap ikut juga. Jadi kita juga bukan berarti kita tidak terus kita meninggalkan lingkungan yang merokok itu enggak. Jadi kita mengurangi apa ya, mungkin yang biasanya kita sering melakukan sama dia, mungkin kita mencari kegiatan lain yang mungkin tidak mempengaruhi atau tidak lebih banyak berpengaruh ke merokoknya. Nah kira-kira tuh Mas Cici melakukan itu sampai bilang dasar ingin merokoknya kira-kira berapa tahun? Merokok berarti itu 10 tahun yang lalu, dari 2013, 2013 itu merokok berat. Terus mulai bilang ya mungkin 2017, 2017 baru. Jadi setahunan ya untuk kebiasaan itu? 13, 14 itu mulai Mengurangi ya. Jadi 14, 15, 16, 17. Jadi untuk mengubah identitas itu nggak secepat itu, nggak secepat itu. Bener-bener Proses lepas itu, kebiasaan. bener-bener lepas itu kurang lebih dari 18 ke atas. Berarti sekitar 4 sampai 5 tahun ya guys untuk mengubah identitas itu dengan kebiasaan yang kecil sama dengan kebiasaan yang kecil juga ya tentunya. Terus kemudian untuk mana sih? Kalau aku sih belum ada yang kebiasaan yang memastikan ya. Karena kalau yang sekarang kebanyakan kebiasaannya membentuk mereka saja, jadi sampai membentuk Hasil ya. Jadi contohnya apa? Contohnya ya salah satunya saya sering berolahraga. Nah, memang di kalangan teman-teman saya kenal orang yang suka Olahraga. Kalau gimana sih? seperti contohnya setiap minggu sekali saya berusaha. Jadi kebiasaan itu membentuk identitas, tapi belum berhasil. Kalau untuk hasil yang biasa ya lebih sehat aja, tapi lebih ke Identitas. Jadi Mas Aji sebagai orang yang suka berolahraga, jadi teman-temannya nanti juga pasti mengenalnya. Ayo kalau pas ketemu, ayo futsal, ayo badminton kayak gitu. Betul sekali. Jadi itu juga akan membentuk kebiasaan dari pergaulannya. Sangat berpengaruh ternyata kebiasaan dari kita sendiri itu. Kalau dari saya sendiri sih juga masih belum ya, karena saya lagi pengen hasil buat body goals misalnya, pengen mengurangi makan junk food, kayak gitu kan juga termasuk ya, tapi masih progress. Betul, itu masih progress dan belum terlihat hasilnya. Tapi ya memang untuk mengubah kebiasaan itu sangat-sangatlah susah. Kebiasaan kadang berubah bukan hanya butuh motivasi, karena kebiasaan itu hal yang sudah melekat seperti apa ya, di luar pikiran lah, kita tidak bisa melakukan apa otomatis. Jadi udah di alam bahasa dari kita gitu loh. Jadi untuk perubahan itu tuh butuh banyak faktor itu, keinginan dari diri sendiri atau dorongan dari luar atau dari unsur banyak memang sulit. Jadi kalau kalian yang ternyata belum punya badan yang bagus, badan itu berkeinginan, berarti belum ada pemicunya. Iya, belum ada pemicunya. Mungkin cari cowok yang bikin yakin berarti emang harus kayak gitu. Emang harus lakukan iya, nanti kan kalau ada bisa itu buat motivasi. Iya kan jarang makan ya, pikiran sakit terus jadi kurus. Bisa itu buat motivasi itu. Nanti sekitar Tapi saya kan buat balas dendam. 3 bulan nanti kalian sudah langsung. Iya betul. Lagi yang baik. Bisa jadi ya, bisa. Tapi jangan ditiru ya. Saran ya. Saya emang kebanyakan orang kayak gitu. Kalau misalnya orang udah menemukan kesakitan pada orang lain itu, pasti motivasinya lebih kayak terdorong kayak gitu. Iya kayak gitu. Ingat terus kalau hanya kata motivasi kan kadang lupa. Karena belum benar-benar mengatai dan balas dendamnya belum ada. Iya, jadi Itu. kalau sakit dulu
dulu, misalnya kamu diajak, badanmu gendut, kamu terus Sakit itu nanti itu prinsip kamu lalu untuk membuat melakukan kebiasaan baru untuk berorientasi pada hasil. Jadi harus kita mencari benih pemicunya. Tapi jangan dicari maksudnya ya, maksudnya kalau kalian dapat guys, tolong aja aku kalau aku gendut gitu. Itu sudah pemicu namanya. Iya betul. Udah kayaknya itu aja identitas kan. Pembahasan kita dari atomic habits-nya bab 2 ini. Kalau pesan dari saya sih, kalau misalnya kalian pengen dilihat sebagai orang dengan first impression-nya yang misalnya bagus, tolong tanamkan kebiasaan-kebiasaan yang memang orang itu, misalnya kita punya pandangannya aku pengen jadi Mary Riana misalnya, berarti kita harus mendukung kebiasaannya kayak gitu. Betul kayak gitu guys. Jadi itu kesimpulannya dari kami. Kita jumpa besok untuk di bab 3 ya. Ini kayaknya bagus banget deh ini bukunya. Nanti kita jumpa lagi di bab 3. Oke, sekian kita pamit, dadah.